Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu di video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas persamaan kuadrat ya. Jadi ini bab yang kedua yang kemarin terlewat ya, di semester kemarin terlewat. Jadi kita kembali ke bab 2 dulu, yaitu tentang persamaan kuadrat. Oke, apa itu persamaan kuadrat? Ya, persamaan kuadrat itu bentuk umumnya adalah seperti ini. Ya, AX ditambah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Kalau di kelas 1 kalian mengenal namanya persamaan linier, ya, masih ingat ya? X ditambah 2 sama dengan 6. Ini persamaan linier, ya. Ketika X-nya kita kasih pangkat 2, ini maka namanya menjadi persamaan kuadrat. Oke. Nah, tapi persamaan kuadrat di sini biasanya sama dengannya adalah sama dengan 0. Ya, jadi pertanyaannya seperti ini. Berapa bilangan yang dikuadratkan, kemudian dikalikan, kemudian ditambah bilangan hasilnya sama dengan 0? Contoh-contohnya adalah sebagai berikut. Ya, bisa kalian lihat di bawah ini ada 4 contoh. Yang pertama, X kuadrat ditambah 2X ditambah 6 sama dengan 0. Ya, ini salah satu contohnya. Apa maknanya? Apa pertanyaannya ini? Pertanyaannya ini bilangnya seperti ini. Berapa bilangan yang dikuadratkan, kemudian dikalikan 2, kemudian ditambah 6, hasilnya itu 0. Ya, kira-kira kita bisa nggak mencari bilangannya, menebak-nebak bilangannya? Ya, tentu akan sulit. Ya, contoh lagi. Berapa bilangan yang dikuadratkan ditambah 4 kali bilangan tersebut, hasilnya 0. Ya, dan seterusnya. Ini ada banyak sekali contoh. Ya. Mari kita bedah satu persatu contohnya. Bentuk umumnya itu ada huruf A atau angka di depan X kuadrat, ada angka di depan X, dan ada angka yang nggak ada X-nya. Itu dinamakan A, B, dan C. Oke, berarti kalau gitu contoh yang pertama, nilai A-nya berapa? A itu adalah angka yang nempel di X kuadrat. Berapa dia angkanya di sini? Kalau tidak ada angkanya berarti dia ada angkanya 1 atau koefisiennya sama dengan 1. Oke, kemudian ini B-nya sama dengan berapa? B-nya sama dengan 2. Kemudian ini C-nya sama dengan 6. Ya, jadi itu unsur-unsur di persamaan kuadrat. Oke, sekarang contoh yang kedua. Berapa A-nya di sini? A-nya sama dengan 1 karena tidak ada angka di depan X kuadrat. Oke, kemudian berapa nilai B-nya? B-nya sama dengan 4 karena di depan X ada angka 4. Kemudian berapa nilai C-nya? C-nya tidak ada di sini. Kalau tidak ada berarti dia sama dengan 0. Oke. Kemudian contoh yang ketiga, berapa A-nya? A itu adalah yang nempel di X kuadrat. Berarti A sama dengan 3. Berapa B-nya? B itu adalah yang nempel dengan X. Di sini angkanya adalah negatif 5. Jadi kalau tandanya kurang, maka B-nya adalah negatif 5. Berapa C-nya? C-nya sama dengan 4. Oke. Sekarang kita lanjut contoh yang keempat ya. 9x kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0. Berapa A? A sama dengan bilangan di depan x kuadrat, yaitu 9. Oke. Berapa B? Ya, B itu adalah bilangan yang nempel di x. Nah, karena di sini tidak ada bilangan yang nempel di x, tidak ada x-nya, maka B-nya sama dengan 0. Ya, berapa C-nya? C-nya di sini karena dikurangi 4 berarti C-nya adalah negatif 4. Itu tentang koefisien pada persamaan kuadrat ya. Oke, nah sekarang kita akan bahas bagaimana cara menentukan solusi, cara menentukan bilangan atau jawaban dari persamaan kuadrat tersebut ya. X kuadrat ditambah 2x tambah 6 itu kan bentuknya pertanyaan. Berapa bilangan yang dikuadratkan ditambah 2 kali bilangan tersebut ditambah 6 hasilnya 0. Ya, kita harus mencari bilangan yang kalau dikuadratkan, kemudian bilangan tersebut dikalikan kedua, kemudian ditambah 6, hasilnya 0. Ya, kita harus mencari. Oke, bagaimana caranya? Ya, caranya yang pertama kita bisa gunakan namanya faktorial. Ya, namanya faktorial. Faktorial. Ini nanti akan ada macam-macam bentuknya. Oke, cara yang pertama dengan faktorial ya. Contohnya kita pakai contoh yang pertama, bentuk. Sekarang bentuk yang seperti pada contoh yang kedua ini. Ya, jadi x kuadrat ditambah 4x sama dengan 0.
Oke, bagaimana cara menyelesaikannya? X kuadrat ditambah 4X sama dengan 0. Yang bentuknya tidak ada angka di belakangnya ya. Jadi semuanya mengandung X. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan faktorial. Faktorial itu mengubah bentuk penjumlahan menjadi perkalian. Oke, perhatikan di sini semuanya ada X. Di sini X kuadrat, di sini X aja ya. Karena semuanya ada X, maka bisa kita keluarkan X-nya. Ini X-nya keluar, kita ubah bentuknya menjadi perkalian. Kalau di sini diambil X, maka tinggal X. Karena X dikalikan X hasilnya X kuadrat. Kalau di sini diambil X-nya berarti tinggal 4. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya jadi lebih mudah. Berapa dikalikan bilangan tersebut ditambah 4 hasilnya 0. Oke. Nah, ini kan berapa? Pertanyaannya kan berapa dikalikan berapa yang hasilnya 0. Ya, kapan perkalian itu hasilnya 0? Kalau salah satunya bilangannya sama dengan 0 ya. 4 dikali 0 itu hasilnya 0. 0 dikali 3 itu hasilnya 0. Jadi kapan bilangan itu hasil perkaliannya 0? Ketika salah satu di antara kedua bilangan tersebut itu hasilnya sama dengan 0. Oh, kalau gitu ya, berarti yang pertama X-nya sama dengan 0, atau bilangan yang kedua yang sama dengan 0, X ditambah 4 sama dengan 0. Oke, ini sudah ketemu. X-nya yang pertama 0, yang kedua X tambah 4 sama dengan 0. 4-nya kita pindah ke sebelah kiri. Karena 4 positif pindah berarti jadi negatif. Berarti X-nya sama dengan 0 dikurangi 4. Berapa 0 kurangi 4? X-nya sama dengan negatif 4 ya. Jadi penyelesaiannya adalah X-nya sama dengan 0 atau X-nya sama dengan min 4. Itu bentuk yang pertama. Jadi ketika bentuknya semuanya ada X-nya ya, oke, maka kita tinggal mengeluarkan X-nya. Nah, sekarang bagaimana kalau bentuknya ada angkanya, salah satunya ada angkanya. Oke, contoh yang kedua, misalkan seperti ini. X kuadrat ditambah 3X ya, ditambah 2. Oke, X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 ya, sama dengan 0. Nah, ini bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua itu di depan X kuadratnya tidak ada bilangannya, kemudian lengkap ya, ada X-nya, kemudian ada bilangannya. Nah, gimana caranya? Gimana cara memfaktorkannya? Yang pertama, kita buat 2 kurung seperti ini. Oke. Sama dengan 0. Kita buat 2 kurung, kita buat 2 perkalian. Ya, perkaliannya antara apa? Karena di sini hurufnya X, berarti di sini kita tulis X. Oke. Nah, selanjutnya kita tinggal mencari angkanya di sini berapa. Bagaimana caranya? Perhatikan. Perhatikan bilangan yang nempel sama X dan perhatikan bilangan yang di belakang. Oke. Nah, apa yang akan kita lakukan ya? Perhatikan. Nah, sekarang kita cari bilangan berapa ditambah berapa, itu hasilnya bilangan yang di tengah ini. Oke. Hasilnya sama dengan 3, bilangan yang nempel sama X. Kemudian kita cari berapa dikalikan berapa, hasilnya sama dengan bilangan yang tidak punya X atau yang bilangan yang sendirian, sama dengan 2, bilangan yang di belakang. Jadi cari berapa ditambah berapa hasilnya bilangan yang di tengah, berapa kali berapa hasilnya bilangan yang terakhir. Oke. Berapa kira-kira? Dicari perkaliannya dulu ya. Berapa kali berapa yang hasilnya 2? Hanya ada satu kemungkinan, 1 dikalikan 2. Oh, kalau gitu berarti bilangannya adalah 1 dan 2. 1 ditambah 2 hasilnya 3. 1 dikalikan 2 hasilnya 2. Nah, bilangan tersebut dimasukkan ke sini. Oh, berarti bilangannya tambah 1 dan tambah 2. Kalau bilangannya positif maka tandanya tambah. Nanti kalau bilangannya negatif tandanya adalah dikurangi. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya bentuk perkaliannya. Ini dikalikan ini sama dengan 0. Masih ingat? Kalau perkalian sama dengan 0, maka salah satunya itu sama dengan 0. Berarti kalau gitu, X ditambah 1 sama dengan 0, atau ya, X ditambah 2 sama dengan 0. Ya.
Kalau X tambah 1 sama dengan 0, berarti X1 nya kita pindah ke sini. Karena dia positif berarti jadi negatif. Berarti X nya sama dengan 0 dikurangi 1, berarti X nya sama dengan negatif 1. Yang ini juga seperti itu. Duanya kita pindah ke sana, karena 2 positif, pindah berarti jadi negatif. X nya sama dengan 0 dikurangi 2, berarti X nya sama dengan negatif 2. Jadi penyelesaiannya, solusinya, atau biasa disebut sebagai akar-akar persamaannya. Ya, solusi itu biasa disebut sebagai akar-akar persamaan. Akar-akar persamaannya itu adalah X-nya sama dengan min 1 atau X-nya sama dengan min 2. Jadi solusi atau jawabannya itu disebut sebagai akar-akar dari persamaan. Ya, jadi nanti pertanyaannya bukan berapa solusinya, tapi berapa akar-akar persamaannya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjutkan contoh yang ketiga ya. Contoh yang ketiga misalkan seperti ini. Ya, tentukan akar-akar persamaan kuadrat ya dari misalkan X kuadrat kemudian ditambah 4X dikurangi 12 sama dengan 0 ya. Jadi berapa akar-akar persamaannya ya. Caranya masih sama, kita gunakan faktorial. Kita gunakan pemfaktoran ya, mengubah bentuk penjumlahan ini jadi perkalian. Pertama buat dulu 2 kurung. Ya, ini menandakan perkalian. Oke, sama dengan 0. Kemudian karena hurufnya di sini X berarti ditulis ini X, ini X. Nah, berikutnya kita lihat bilangan yang di tengah, kemudian bilangan yang terakhir. Berapa bilangan yang tengah yang nempel sama X, atau B-nya berapa? B-nya adalah 4, kemudian C-nya adalah negatif 12 ya. Tadi yang depan sini kan A, ini B, ini C. Oke, berarti kita tinggal mencari berapa ditambah berapa, itu hasilnya adalah yang di tengah, sama dengan 4. Oke, kemudian bilangan tersebut kalau dikalikan itu sama dengan negatif 12. Jadi kalau di sini dikurangi, jangan lupa ditulis negatif 12. Nah, kemudian gimana caranya? Kita cari perkaliannya dulu ya, perkaliannya dulu dicari. Oke, berapa dikali berapa yang hasilnya min 12. Berapa kali berapa dulu yang hasilnya itu 12. Ada banyak. Pertama ada 12 dikali 1, kemudian ada 4 dikali 3, kemudian ada 6 dikali 2. Nah, kita periksa satu persatu. Oke, yang pertama kita coba 12 dikali 1 dulu. Misalkan 4 dikali 3 ya, ini kan sama dengan 12 ya. Karena ini negatif, berarti kapan perkalian itu hasilnya negatif? Ketika salah satunya negatif. Oh, berarti min 4 kali min 3. Ini hasilnya betul min 12. Tetapi kalau kita jumlahkan min 4 ditambah 3, maka hasilnya min 1. Berarti bukan ya, karena di sini mintanya adalah 4. Oh, berarti min 4 dan 3 bukan jawabannya ya, bukan bilangan untuk mengisi kurungnya di situ. Oke, kita coba yang lain. Kita coba 6 dikali 2. Oke, min 6 dikali 2. Oke, ini sama dengan min 12. Tapi ketika dijumlahkan, min 6 ditambah 2 hasilnya sama dengan min 4. Wah, nyaris ya, hampir. Berarti tinggal kita ubah tandanya saja. Oh, berarti kalau gitu 6 dikalikan min 2. Coba ya, 6 kalikan min 2 itu min 12. Oke, kemudian 6 ditambah min 2 itu hasilnya sama dengan 4. Oh, berarti ini cocok ya. Ya, hasilnya sesuai yang diinginkan. Berarti berapa angkanya? Angkanya adalah 6 dan negatif 2. Kalau gitu kita masukkan ke sini. Karena dia positif berarti tambah 6, karena dia negatif berarti dikurangi 2. Ya, sekarang kita sudah dapat. Oh, berarti kalau gitu ini kalikan ini sama dengan 0. Ya, masih ingat tadi apa? Berarti X tambah 6 sama dengan 0, atau X dikurangi 2 sama dengan 0. Ya, kita selesaikan. 6-nya kita pindah ke sini. Karena dia positif berarti jadi negatif. 0 dikurangi 6.
berarti X-nya sama dengan min 6. Oke. Ini min 2, kita pindah ke sini. Karena min berarti jadi positif, berarti X-nya sama dengan 0 ditambah 2. Oke, 0 ditambah 2 berapa? Hasilnya 2. Berarti akar persamaannya adalah ya X-nya sama dengan min 6 atau X-nya sama dengan 2. Ya, jadi itu tentang persamaan kuadrat dan bagaimana cara menyelesaikannya. Oke, nah di pertemuan berikutnya kita akan bahas bagaimana kalau di depan X kuadratnya ada bilangan ya, atau di kasus-kasus yang lain. Oke, jadi itu video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.